Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kita akan lanjut reading kita lagi ya. Pagi ini Mas Do akan angkat tema ya, yang akan datang mendekat ke kamu ya. Teman-teman, ya kita nih juga harus bisa melihat dengan apa sih ya, atau melihat dengan secara keseluruhan ya. Terkadang orang yang mendekat itu tidak semuanya baik, tapi terkadang saat kita mengejudge buruk ternyata yang datang baik. Nah, mungkin dari sini ada beberapa kalian yang kayak bingung nih. Mas, aku beberapa hari ini atau dalam bulan ini ada yang beberapa mendekat. Aku bingung, apakah dia tulus, apakah dia hanya main-main atau kayak mana. Jadi di sini mungkin kalian ingin minta bantuan dari Mas Do untuk melihat ya. Yang datang ini apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya yang mendekat ini? Oke. Mari aja kita angkat cerita temanya yang akan datang mendekat, apa tujuannya. Ini sudah ada Mas Do shuffle dan Mas Do bentangkan juga ya. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Dari kartu yang pertama dulu. Kartu yang pertama di sini ada 10 tongkat ya, Ten of Rod atau Ten of One. 10 tongkat adalah gambaran responsibility atau ini kewajiban. Oke. Burden, rasa bersalah. Baik teman-teman, dari kartu yang pertama di sini saya melihat ada orang di masa lampau kamu atau orang yang pernah kenal sama kamu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di sini yang datang dia memiliki rasa bersalah. Rasa bersalah timbul kalau kita sudah mengenal orang itu, ya. Berarti di sini yang datang bisa mantan suami, mantan istri, atau mungkin mantan teman atau mantan rekan kerja, ya. Jadi orang ini merasa bertanggung jawab dan merasa bersalah yang datang ini, ya. Dan di sini ada gambaran stres. Teman-teman, orang ini sedang mengalami stres, dia kayak ini teman-teman. Orang kalau udah stres itu, ya, dia tuh kayak susah makan, susah tidur, ya. Karena di sini dia ada merasa burden, merasa bersalah sama dirimu. Oke. Apa sih yang membuat dia merasa bersalah sama diri kamu, ya? Ini akan kita kupas tuntas, ya. Akan kita baca di sini. Teman-teman, jadi udah kelihatan ya, ternyata yang datang ini, dia ini pernah ada momen atau pernah ada cerita di kehidupan kamu gitu ya. Dia datang saat ini ya, saat ini dia datang tuh dengan rasa bersalah ya. Rasa penuh tanggung jawab. Ada apa? Mari kita angkat lagi. Kartu kedua, di sini ada Six of Cup atau 6 cangkir. 6 cangkir di sini, teman-teman, adalah gambaran dia itu kayak sedang memberi kebaikan, ya. Jadi gini. Kalau saya lihat di sini dia ini pernah ada cerita sama kamu, entah mantan ya, entah ya intinya mantan, entah mantan suami, istri atau kerja atau apapun itu, ya. Datang saat ini dengan rasa bersalah. Kenapa? Berarti dia pernah meninggalkan kamu. Dia pernah berbuat kesalahan di hidup kamu. Kalau di pekerjaan contoh karena dia kamu dipecat dan dia dulu itu kayak nggak tanggung jawab, main pergi aja. Dan saat ini dia datang. Kenapa teman-teman dia dihantui rasa stres, ya? Sama kayak orang teman-teman ada dia misalnya contoh berbuat kejahatan, dia berkelahi, bertengkar, tanpa disengaja meninggal nih yang lawan tengkarnya dan dia lari. Dalam waktu 3 bulan dia datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Kenapa? Dia dihantui rasa bersalah. Ini kurang lebih analoginya seperti itu, ya. Dulu mungkin dia pergi gitu aja dari hidup kamu, tapi saat ini dia datang dengan rasa bersalah, dia datang dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan dia menyebarkan of Cup. Apa itu? Kebaikan. Saat ini dia itu kayak, ini ya, kalau kita mungkin yang lihat saat ini kayak merasa, apaan sih gitu. Kok baru sekarang pura-pura baiknya? Menurut kita dia pura-pura baik, tapi di sini ada gambaran ketulusan. Ada gambaran, dia dengan tulus datang ya, ingin minta maaf, ya ingin merubah atau ingin memperbaiki yang pernah dia lakukan. Ya, jadi kita nggak bisa judge juga di sini. Misalnya dia datang nih, kayak kasih uang, atau mungkin dia kayak ini hadiah atau ini ya, jangan langsung kita judge, kamu ngapa kayak gini, ada maunya nih gini-gini, nggak bisa. Kenapa? Di sini saya melihat ada ketulusan ya, ada ketulusan dia itu untuk ingin memperbaiki ya. Teman-teman, manusia itu nggak ada yang sempurna. Mungkin oke lah dia dulu pernah punya cerita dengan kamu yang indah, tapi saat dia ini udah enggak lagi dan dia mencoba meminta maaf. Ya, sebagai langkahnya apa yang harus kuambil Mas Do? Kalau saran Mas Do ya mungkin kalau kamu ingin apa ya, minimal ya kita maafkan aja. Atau kita lihat tulus nggak dia atau kayak mana. Di sini saya tidak ada bilang oh kamu harus balikan, enggak.
Intinya di sini dia tuh gambarnya nggak minta balikan teman-teman, tapi ingin meminta maaf dari kamu. Ya, beda ya teman-teman. Contoh ada orang nih selingkuh ya, karena uang. Udah habis uangnya balik lagi ke kamu karena apa? Karena kehabisan uang. Kalau di sini tidak. Di sini ada gambaran dia rasa bersalah. Oke. Orang yang dihantui rasa bersalah dan hanya ingin keriduan apa ya? Maaf darimu. Itu aja yang dia minta. Kita lanjut. Nih ada Ace of One ya. Ini dia. Di sini ada gambaran kelahiran atau gambaran apa? Dia kayak terlahir kembali, ya. Maksudnya apa? Dia itu ingin mengulang awalan yang baru. Dia ingin membuat yang lama itu ya udahlah, yang lama, yang baru ini mari kita tulis cerita yang baru, gitu. Ya. Jadi di sini dia nggak harus bilang ya udah kamu misalnya mantan suami atau istri ya kita harus balikan, ya enggak. Tapi aku hanya datang ingin minta maaf. Kedepannya mau bagaimana ya terserah katanya. Jadi di sini gambarnya itu ingin minta maaf aja teman-teman, ya. Jadi kalau saya lihat yang datang mendekatnya yang kamu bingung apa maksudnya dan tujuannya, dia ingin minta maaf. Karena dia dihantui rasa bersalah, dia dihantui dengan stres ya. Ada gambaran stres tadi di 10 tongkat ya. Dan saat ini dia ingin kembali itu tadi guys. Dengan ketulusan dia ingin minta maaf. Ini ada 6 elixir atau 6 of cup ya. Dia dengan kebaikan dia ya. Yang mungkin saya nggak akan ngejudge kamu juga kalau mungkin ada orang dulu pernah nih mukul saya, itu tiba-tiba pergi membuli saya lah. Tiba-tiba waktu saya udah dewasa ini udah kerja ada uang datang dia. Nih untuk kamu, untuk kamu. Kenapa guys? Sebenarnya ada itu gini. Rasa bersalah teman-teman itu ngeri banget. Ya inilah karma rasa bersalah itu ngeri banget. Ya sampai dia ini sampai stres gitu loh. Ya kan? Kalau kita udah dihantui rasa bersalah teman-teman ya. Aduh itu udah mental. Larinya udah mental tuh susah. Maka ini ya. Jadi dia itu kenapa? Itu kayak saya bilang contoh orang bunuh orang. Kenapa bisa melapor dirinya ke polisi? Saking kan takutnya dengan rasa bersalah itu, ya. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi di sini ada gambaran seperti itu. Dan ada gambaran birth atau kelahiran. Dia ingin mengulang lagi. Yang intinya dia tuh ingin ingin menebus kesalahan dia lah kalau saya lihat seperti itu. Lanjut. Nih ada The Chariot. Dia itu ingin kisah hidup ke depan ini ya udahlah kita mulai awalan baru. Mari kita melangkah lagi yuk gitu. Janganlah sampai kayak mungkin tak teguran saat ini. Ya, entah kalian saat ini ya kayak kalau jumpa itu kayak berantem, marah-marah gitu. Dia nggak mau seperti itu. Ya, sudah cukup katanya. Aku sudah lelah dihantui rasa bersalah ya dengan kehidupanku yang saat ini kayak gini katanya. Ini memberatkan aku. Ini kayak membuat mental aku makin down. Ya, ini ada gambaran stres, mental down ya. Jadi makin rusak lah gitu. Nah, itulah yang dia minta tuh cuman satu itu, keriduan meminta maaf aja. Ya, cuman merasa maaf atau maaf dari kamu aja, nggak lebih. Tapi kalau kedepannya kalian mau bagaimana ya terserah kata dia. Dia saat ini kalau saya lihat tuh hanya ingin minta maaf. Ya, kita lanjut nih. Ada gambaran 4 coin atau 4 4 of pentacle ya. Ini adalah gambaran stabil ya. Stabil dan ada gambaran was-was. Nah, ini dia teman-teman ya. Saat ini hidupnya dia kalau kita lihat itu ya stabil-stabil aja. Uang ada, ya mau makan aman gitu, mau jalan-jalan oke. Tapi dia kok nggak nyaman katanya. Tapi dia kok nggak happy. Tapi aku kok sedih, tapi aku kok merasa bersalah katanya. Inilah dia teman-teman. Dia dihantui rasa bersalah, makanya dia balik ke atas minta maaf ya. Teman-teman orang yang punya banyak uang, punya banyak ini, kalau hidupnya nggak tenang buat apa? Inilah dia teman-teman. Dia tuh bilang, aku nggak tenang hidupku. Aku merasa kayak aku dihantui. Aku merasa aku kayak membuat kesalahan yang sangat fatal, ya. Cuma minta maaf aja aku sama kamu. Nggak banyak yang ku minta. Bukan ku minta kita rujuk. Bukan minta yang ini, katanya. Ya. Cuman minta maaf. Cuman minta keriduanmu aja. Karena apa? Dia dihantui, teman-teman. Ya. Apalagi mungkin pernah mukul, ketiduran, teringat mukul kamu. Ketiduran pernah bentak kamu. Itu berat banget. Itu ke mental larinya guys ya. Lanjut. Ada gambaran 6 pedang atau 6 of blade ya di sini, 6 of sword ya. Ada gambaran nih mental healing. Di sini dia tuh ingin mencari penyembuhan mentalnya. Karena apa? Dia sudah terganggu mental di sini ya. Maksudnya apa? Dia sudah terganggu kayak ini. Mental dia gitu ya. Mau apa lagi yang saya jelaskan ya. Ini mentalnya udah terganggu itu loh tadi kayak stres. Dan ini lama-lama bisa jatuh ke depresi. Makanya dia rela. Makanya dia tahu nih orang yang bersalah teman-teman biasanya itu memiliki sifat yang angkuh. Ya, boro-boro mau minta maaf. Nah ini dia membuang semua itu. Dan dia datang. Ya ibaratnya itu kayak dia datang bersujud ke kamu meminta maaf.
Untuk apa? Untuk dirinya. Ini bukan untuk kamu sebenarnya. Dia lebih ke arah ke dirinya. Ya. Ya, dia berharap dengan caranya kamu dimaafkan oleh kamu, ya dia bisa menjadi seperti sedia kala. Dia bisa menjadi lebih baik lagi. Itu nih yang dia hanya diharapkan dia. Kita lanjut. Ada gambaran pack of sword nih. Nih thoughtful ya. Di sini dia teman-teman dengan tulus loh. Dengan tulus ya. Dengan apa namanya? Dengan tulus ya. Dengan keridoan ya. Dia maksudnya di sini ya benar-benar lah tulus gitu. Jadi bukan kayak ada maksud, bukan kayak ada sesuatu di balik udang atau di balik kerupuk, bukan. Nggak ada di situ, ya. Jadi di sini teman-teman dia tuh hanya ingin, ya itu tadi saya bilang, minta maaf. Karena apa? Di sini mental health-nya sudah terganggu, di sini sudah lari ke mental dan bisa jatuh ke depresi. Nih. Terakhir ada Queen of Swords nih. Kejujuran di sini dia datang dengan kejujuran. Ya mungkin itu tadi kamu mungkin akan tidak siap dengar kejujuran. Karena teman-teman jujur itu mungkin sakit ya didengar. Tapi lebih baik kita jujur daripada kita berbohong ya. Kalau saya biarlah kita nih tahu nih misalnya dia selingkuh ya. Mendingan dia jujur dari sekarang daripada nanti sakitnya gitu kan. Nah inilah. Dia akan datang dengan kejujuran, dia akan datang dengan cara yang itulah untuk meminta maaf ya. Jadi nggak banyak atau nggak ada apapun yang lain selain itu. Dia hanya ingin minta maaf saja. Oke. Teman-teman sampai sini aja dulu. Ya jadi kalau yang dibilang yang mendekat ini atau yang datang ini ya tulus ya hanya keriduan minta maaf kamu aja yang dia minta, bukan yang lain ya. Sampai sini aja. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.